Merespons kontroversi memaafkan koruptor, Presiden Prabowo menegaskan bukan memaafkan, melainkan meminta para koruptor mengembalikan uang yang telah dikorupsi. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pemerintah tidak akan lagi melanjutkan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Mekanisme denda damai hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi. Kontroversi wacana memaafkan koruptor menjadi bola liar yang panas diperbincangkan di ruang publik. Presiden Prabowo pun menjawab kesimpang siuran ini dalam acara Natal Nasional 2024. Menurut Presiden, dirinya bukan memaafkan koruptor. Yang harus digarisbawahi adalah koruptor yang telah bertobat harus mengembalikan semua uang negara yang telah dicurinya. Berulang kali Presiden menyampaikan kinerja pemerintahan yang harus berpihak kepada rakyat. Presiden menyinggung adanya koruptor-koruptor yang disebut maling, tidak rela melihat Indonesia ingin berbenah diri dan justru menebar isu tak benar. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu, kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama, iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan pemerintah tidak akan lagi melanjutkan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Menko mengklarifikasi mekanisme denda damai hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi. Supratman mengaku hanya ingin menjelaskan perbandingan bahwa ada mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian perekonomian negara, seperti pengampunan pajak atau tax amnesty. Supratman menjelaskan denda damai bukanlah domain dari Presiden, melainkan kewenangan Jaksa Agung untuk pengampunan pidana ekonomi. Karena itu, denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni pelaku korupsi. Yang saya maksudkan itu adalah mengcompare, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun juga Undang-Undang Kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Ini bukan barang baru terkait dengan proses pengampunan, karena kita sudah pernah melakukan 2 kali tax amnesty. Kan negara memberi pengampunan. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga ada yang terkait namanya denda keterlanjuran untuk tindak pidana di bidang kehutanan. Itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengatur, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Soal denda damai, sebelumnya Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD menilai Menteri Hukum hanya mencari pembenaran dari gagasan Presiden Prabowo yang ingin mengampuni koruptor. Mahfud menegaskan denda damai hanya untuk tindak pidana ekonomi, bukan untuk tindak pidana korupsi. Gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di Undang-Undang Kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi, sesuai dengan Undang-Undang tentang Bea Cukai, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Kepabeanan. Itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ.
Seperti Presiden bilang, yang perlu diperhatikan saat ini adalah fokus besar yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjalankan pemerintahan yang bersih. Alih-alih terpecah dengan isu memaafkan koruptor, Presiden Prabowo ajak seluruh pihak bersatu dan bekerja bagi mereka-mereka yang ingin menegakkan hukum, membela rakyat, dan menghilangkan manipulasi korupsi. Tim Liputan, Kompas TV.